Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam bahagia sahabat Dukcapil. Ngopi pagi bareng Prof. Zudan selalu ada hal-hal baru, dan pagi ini ada satu pertanyaan, sekolah Dukcapil ada ya? Ternyata ada. Ini untuk kerabat desa, sahabat Dukcapil mungkin yang belum tahu karena informasinya belum tersampaikan, kita akan mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi tentang sekolah Dukcapil. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Suryo Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas Suryo Koco. Salam hormat dari kami semua di Pasar Minggu untuk seluruh kerabat desa yang berbahagia, sahabat Dukcapil dan pemirsa TV Desa. Semoga selalu sehat, berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Amin, amin. Sekolah Dukcapil, emang ada itu, Prof? Iya, ini Mas Suryo Koco, kita ingin melihat satu fenomena umum yang ada di dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Ada satu situasi di mana orang itu bekerja dulu baru belajar. Jadi dia masuk dulu di satu kawasan, sambil bekerja dia mempelajari hal-hal yang ada di situ. Jadi pinternya sambil berjalan, sehingga ada proses-proses yang telat dia pahami ketika menyelesaikan persoalan itu. Itu fenomena yang sangat umum di dalam birokrasi kita. Seolah-olah dikatakan, wis tau gampang, sudahlah mudah, nanti kamu duduk di situ pasti bisa. Tetapi ada juga bidang-bidang tertentu di birokrasi yang sudah mensyaratkan orang itu untuk bisa. Dan itu spesifik. Misalnya yang bekerja di bagian hukum, di biro hukum, ya, kemudian di kejaksaan, kemudian di berbagai lembaga-lembaga yang memerlukan keahlian spesifik. Yang ada di bagian hukum dan biro hukum, hampir semuanya sarjana hukum. Dia sudah sekolah hukum dulu. Yang menjadi jaksa, hampir semua sarjana hukum, karena profesinya mensyaratkan itu. Tetapi ada pekerjaan di birokrasi yang semua ilmu itu masuk. Ada di sana. Sehingga ketika ditanya, kamu ngerti nggak problem ini? Banyak yang menjawab ketika hari pertama duduk, mengatakan, saya tidak tahu apapun yang akan saya kerjakan di sini. Karena memang tidak dipersiapkan dengan baik untuk menduduki dalam pekerjaan itu. Nah, inilah yang kemudian terjadi juga di Dukcapil. Di Dinas Dukcapil Kabupaten, Dinas Dukcapil Provinsi, even di Direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak ada yang semuanya tadinya dipersiapkan terlebih dahulu untuk menangani Dukcapil. Tidak ada. Jadi mereka datang baru belajar tentang perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, orang pindah, penduduk rentan, ya, menangani tentang bagaimana cara memberi identitas. Itu dulu tidak terbayang. Termasuk saya ketika menjadi dirjen. Tidak pernah belajar terkait dengan administrasi kependudukan. Baru di hari pertama kita belajar mengundang banyak teman untuk berdiskusi. Ada untungnya, karena background saya S1-nya sarjana hukum, ternyata Adminduk itu sangat erat dengan hukum keluarga yang dulu kita pelajari di KUH Perdata. Ada kaitannya dengan hukum orang, dengan perkawinan yang dulu banyak kita pelajari dalam hukum perkawinan waktu sekolah di S1. Itulah modal kita. Maka dengan basis persoalan-persoalan yang ada selama ini, kemudian memahami fenomena dan memahami fakta yang ada, didirikanlah program Diploma 4. Program atau sekolah Dukcapil, Sekolah Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Indonesia, itu pertama kali perguruan tinggi umum yang mendirikan, dan itu satu-satunya ada di Universitas 11 Maret tahun 2017. Nah, ada partnernya yang ada di pendidikan tinggi kedinasan. Ini juga satu-satunya. Berdiri pertama kali satu-satunya di perguruan tinggi kedinasan hanya di IPDN.
Jadi di Indonesia perguruan tinggi umum hanya ada satu, yaitu di UNS. Perguruan tinggi kedinasan di Indonesia juga hanya satu, yaitu di IPDN. Nah, filosofinya adalah kita meletakkan landasan untuk profesionalisme. Jadi yang namanya profesional, itu seseorang harus tahu apa yang akan dikerjakan. Dia menguasai materi untuk mengerjakan itu. Dan yang ketiga, siap dikembangkan lebih lanjut. Nah, itulah semangat yang kemudian mendasari pemerintah mendirikan program Diploma 4, di UNS namanya Demografi dan Pencatatan Sipil, di IPDN namanya Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentu saja ini memerlukan satu proses untuk perbaikan terus-menerus. Perbaikan untuk apa? Di kurikulumnya diperbaiki terus-menerus sesuai dengan perkembangan. Proses mendidiknya juga harus diperbaiki terus-menerus. Nah, oleh karena itu nanti dalam forum ini kita ingin juga pengelola dari IPDN dan UNS juga bercerita bagaimana mendesain itu agar alumninya nanti setelah lulus langsung bisa bekerja. Nah, setelah bekerja memiliki kemampuan untuk berkembang terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Maka alumninya harus adaptif. Karena problem, persoalan, dan harapan masyarakat itu bertumbuh terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kita belajar sekarang untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Kita belajar sekarang, menyelesaikan masalah sekarang, sambil mempersiapkan diri agar kita bisa menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita itu belajar sekarang sebenarnya untuk masa depan. Karena anak-anak belajar di UNS, di IPDN, sekarang baru akan dipakai 4 tahun kemudian. Bisa jadi yang dipelajari sekarang, di 4 tahun kemudian sistemnya sudah berganti. Maka di sini metodologi pembelajarannya harus tepat. Learning how to learn. Belajar bagaimana caranya belajar. Nah, inilah yang kemudian dikembangkan di program Diploma 4 itu. Berisi bagaimana teori diberikan, konsepsi diberikan, regulasi diberikan, sampai kemudian di dalam tataran prakteknya juga diberikan. Jadi ada yang namanya praktek kerja lapangan. Ini terus dilakukan. Dosen-dosennya juga praktisi-praktisi yang hebat. Kawan-kawan dari Dinas Dukcapil, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Bidang ikut mengampu. Sehingga di dalam praktek bersekolahnya, itu mendekatkan masalah yang sebenarnya terjadi di luar, dibawa ke dalam kelas, Mas Surya Koco. Jadi kerabat desa, kalau ingin melihat bagaimana praktek pembelajarannya, teman-teman kerabat desa boleh ikut bergabung. Sesekali nanti teman-teman atau para mahasiswa kita kirim ke desa untuk melihat profil desa, untuk melihat buku desa, ya, buku transaksi kependudukan di desa, perpindahan pendudukan ke desa, untuk melihat praktek di sana. Atau nanti kita bisa change. Kerabat desa semua ikut masuk diskusi di kelas. Jadi bukan mahasiswanya yang ke lapangan, tapi kerabat desa yang datang ke kelas sebagai narasumber. Nah, bersama-sama diskusi. Jadi melengkapi internal masuk ke keluar ke lapangan, yang eksternal masuk ke kelas. Ini program pembelajaran yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Tentu saja kurikulum ini harus memadukan 3 level. Dan ini yang sudah dilakukan pada aspek knowledge, pengetahuan, skill, keterampilan, dan attitude. Sehingga harapan kita membangun birokrasi yang profesional, terutama birokrasi yang mengawai jajaran administrasi kependudukan, itu bisa terwujud. Minimal 2 kampus besar ini, UNS dan IPDN, bisa menjadi kader-kader profesional IPDN. Nah, teman-teman di Dinas Dukcapil, ini ada kader-kader yang bagus. Rekrut mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dan pangsa pasarnya sangat terbuka untuk para mahasiswa. Kalau di IPDN langsung diterima di Pemda. Nah, harapan saya alumni IPDN nanti program Diploma 4 tidak diletakkan sebagai ajudan. Tetapi langsung pola karirnya dibangun di Dinas Dukcapil. Kalau menjadi ajudan dulu sayang betul. Ilmunya akan hilang, touch-nya
feel-nya terhadap penguasaan materi nanti akan hilang. Jadi bagusnya adalah setelah penempatan, tahun ini ada lulusan baru penempatan, langsung diletakkan di Dinas Dukcapil. Dan jumlah yang sangat terbatas itu harus dioptimalkan. Demikian juga alumni dari UNS. Ini memiliki ruang untuk bekerja yang sangat luas. Sebagai peneliti bisa, sebagai penulis bisa, sebagai konten kreator juga bisa. Jadi kalau ingin bekerja bebas, membuat konten, ya, mengkreasikan konten yang terkait dengan administrasi kependudukan, banyak sekali materinya. Atau bekerja di kementerian dan lembaga, atau bekerja di Dinas Dukcapil, atau bekerja di berbagai institusi internasional yang care dengan persoalan anak, persoalan ibu, persoalan perkawinan, dan lain-lain. Jadi dunia kita terbuka sangat luas. Demikian Mas Surya Kaca pengantar awal dari saya. Oke, Prof, ini program di Diploma 4, artinya vokasi ya, Prof? Iya, benar. Ini didesain khusus sebagai program vokasi, program yang langsung kurikulumnya dirancang agar alumninya siap kerja. Ini sebetulnya menjawab apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden. Pak Jokowi mendorong program-program kita adalah program vokasi, program untuk mengisi dunia kerja, program yang memang real dibutuhkan. Nah, pendekatannya begini, program vokasi adalah program yang mudah dibuka. Kalau nanti sudah cukup, boleh ditutup. Kalau diperlukan, dibuka lagi. Nah, misalnya ya, Dukcapil itu sekarang ada 514 kabupaten kota, 34 provinsi. Jadi ada 548. Alumni kita setahun itu 300. Jadi kalau satu dinas tadi itu diisi satu, itu akan terisi penuh baru lulusan ketiga. Kalau satu-satu, Mas. Kalau satu kantor nanti diisi 3, baru kita akan terpenuhi 9 tahun kemudian. Kalau diisi 4 dengan volume yang sama, baru akan terisi 12 tahun kemudian. Itu belum menghitung yang pensiun. Nah, belum lagi kementerian lembaga yang lain. Itu baru mengisi untuk Dinas Dukcapil saja. Jadi kebutuhannya besar sekali, sumber-sumber yang mendidiknya sangat sedikit. Oke, Prof, mungkin kita perlu mendengar teman-teman mahasiswa nih. Artinya harapannya atau pada saat masuk dan seterusnya seperti apa? Karena kalau bicara secara spesifik ilmu yang didapatkan yang itu kemudian cenderung akan menjadi langsung dipakai. Jadi kalau bahasa saya sih lebih pada kalau kesarjanaan mungkin kan lebih pada terdidik atau setelah lulus siap untuk dididik dilatih untuk pekerjaan tertentu. Tapi kalau ini udah memang terdidik dan terlatih sehingga pada saat lulus itu pastinya sudah bisa langsung bekerja, bahkan mungkin bisa langsung bisa memberikan di tempat kerja bisa memberikan sesuatu best practice yang kemudian bagus untuk di tempat kerjanya. Kebayang saya tidak hanya di Dukcapil kabupaten, kota atau provinsi, tapi bisa jadi kalau di 4 sekarang perangkat-perangkat desa itu kan juga terbuka untuk kemudian ada kesempatan perangkat desa dan seterusnya. Kalau yang pegang di urusan pemerintahan atau di ke salah satu KAUR di situ adalah alumni dari Dukcapil, saya pikir administrasi kependudukannya, gerakan Indonesia sadar adminduk, itu akan lebih luar biasa juga ini. Oke, kita coba dengar yang dari UNS dulu kali, karena UNS ada 2 ini. Nanti selesai UNS kita dengar dari teman di IPDN. Kalau IPDN kan udah jaminan pekerjaan, artinya sudah ada ikatan dinas. Gustav, halo, selamat pagi Gustav. Silakan. Yo. Halo, selamat pagi Pak. Gimana ini ceritanya pertama kali tahu ada program ini ya, program studi ya, vokasi
tentang Adminduk ini taunya dari mana, kemudian kok tertarik ini karena kesasar atau gimana? Iya, selamat pagi Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Zudan dan juga Prof. Kocok. Alhamdulillah bisa berkumpul dan juga gabung di acara pagi hari ini. Mengingat pertama kali ya Pak, kali waktu mengetahui program Diploma 4 Demografi di UNS ini sebenarnya tahu dari sosial media Pak. Jadi memang betul sosial media banyak cepat sekali memberikan transmisi informasi Pak. Pada saat itu saya tergabung dalam grup di salah satu sosial media, bisa dikatakan Facebook seperti itu Pak. Grupnya itu ada calon maba tahun 2017 Pak. Nah, di situ banyak sekali informasi pembukaan dari berbagai banyak program studi di seluruh universitas. Nah, pada saat itu adalah pengumuman tentang pembukaan untuk program studi Diploma 4 ini. Nah, pada saat itu kan ya, mahasiswa awal mau jadi mahasiswa belum tahu apa-apa, akhirnya sedikit research, terus menarik belajarnya, dan juga pada saat itu belum dibuka di perguruan tinggi negeri, maka dari itu ya tertarik gitu Pak. Kalau dari pengalaman yang pada saat awal dulu, jadi wah, gambarannya ketika dulu, oh jurusanmu ditanya apa, oh jurusanmu apa gitu, ditanyain demografi, wah apa tuh, banyak orang kan belum tahu gitu Pak. Jadi menjadi satu kebanggaan sendiri bagi saya pada saat itu bisa keterima di Diploma 4 ini Pak, seperti itu. Nama programnya apa? Di demografi? Diploma Demografi dan Pencatatan Sipil Pak. Oh, demografi dan pencatatan sipil. Kebayang nggak ketika pada saat masuk itu nanti kemudian akan bekerja di apa, atau memang kemudian kebayangnya pengen jadi PNS? Ya, awalnya kebayangnya memang pengen jadi PNS Pak ya. Seperti itu. Nah, tetapi setelah belajar mendalami dari semester 1 sampai sekarang semester 7, jadi mengerti arahnya, ternyata lapangan pekerjaannya bukan hanya saja di Capil, tapi banyak sinkronitas daripada program studi demografi ini sendiri, seperti itu Pak. Artinya setelah masuk kemudian melihat bahwa kesempatan bekerjanya itu lebih terbuka, karena pada saat masuk mungkin bayangannya, oh ini aku bisa PNS masuk di Dukcapil, begitu masuk sekarang jadi terbuka bahwa ada bagian-bagian pekerjaan lain yang kemudian itu membutuhkan keterampilan dari teman-teman di Empat ini. Iya Pak, betul sekali. Oke, ada harapan tertentu yang mungkin waktu itu berharap sesuatu dan hari ini belum didapat di kampus? Ini Pak, pengalaman untuk jadi kami kan ada semester 4 sampai semester 6, kami kuliah praktik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Solo Raya dan juga Semarang Raya Pak. Jadi besar harapan kami ketika nanti tahun depan ataupun tahun depannya lagi bisa dibuka luas Pak. Jadi mungkin karena kami kan taunya hanya background permasalahan yang berada di sekitar Solo Raya dan juga Semarang Raya. Jadi belum begitu luas untuk tahu background masalah masyarakat sendiri di luar daripada Semarang Raya dan juga Solo Raya. Jadi harapannya bisa mungkin studi banding ataupun pembukaan kuliah praktek relasi untuk di luar Semarang Raya ataupun Solo Raya, seperti itu Pak. Jadi lebih mengetahui problem-problem apa lagi yang ditemukan. Problem di masyarakat kan banyak dan unik-unik, seperti itu Pak. Oh, ini kuliah prakteknya ya, yang di Solo Raya sama ya betul Raya. Pak, kami kuliah praktek. Oke. Ya betul. Oke. Kita akan coba ke mau izin ya Prof, ini kita coba dengar suara mahasiswa dulu, nanti baru kita dengar suara teman-teman dosennya. Valentino, yang dari IPDN mungkin ya. Kalau IPDN mungkin kan lebih udah form dengan nanti selesai lulus pasti akan masuk di pemerintahan dan seterusnya. Tapi mungkin yang menarik adalah berdasarkan pengalaman dari kakak kelas atau
senior-senior, apakah kemudian penempatan itu pasti sesuai dengan jurusan yang dipilih atau kadang-kadang enggak atau gimana? Ya, selamat pagi. Izin Prof. Sudan, izin Bapak Ibu. Jadi izin menjelaskan bahwa kami di sini itu lulusannya nanti akan terjun di pemerintahan, tetapi ada beberapa mungkin lulusan yang tidak sesuai dengan jurusan yang didapat di sekolah sini. Harapannya nantinya jika memang kami dari jurusan tersebut dapat ditempatkan di pemerintahan seperti yang tadi dikatakan bahwa lulusannya nanti akan jadi ajudan lah. Harapannya kalau memang kami dari jurusan Dukcapil dapat ditempatkan di memang benar-benar di Dinas Dukcapil atau mungkin di yang berkaitan kelembagaan atau institusi yang berkaitan dengan kependudukan, karena apa yang telah kami pelajari dan di sini kan juga sudah ada pengajaran dan pelatihan, di mana di pelatihan ini kami memang benar-benar dilatih untuk siap terjun langsung di lapangan. Mungkin seperti itu. Oke, Valentino, berarti artinya Valentino mendengar mendapatkan cerita dari kakak-kakak atau dari senior-senior, ternyata jurusan atau yang dipilih atau yang kemudian, aku nggak ngerti kalau di PDN itu apa karena memilih atau karena kemudian penempatan, tetapi kadang-kadang penempatan di pemerintah penempatan di pemerintah daerah itu teman-teman tidak sesuai dengan jurusannya gitu maksudnya? Ada beberapa seperti itu. Ada beberapa seperti itu. Dikarenakan kan mungkin kuota dari pemerintah daerah tersebut. Jadi kan untuk mengisi beberapa tempat yang memang kosong, jadi ditempatkan di tempat-tempat yang memang belum istilahnya belum ada pegawainya atau sesuai dengan kebutuhan dari dinas tersebut. Ya, oke. Artinya lebih karena mungkin lebih karena transisi aja kan, karena sudah masuk maka ya oke, sementara membantu dulu di mana, tapi ketika nanti di tempat yang sesuai jurusan itu membutuhkan, pastinya menjadi prioritas lah untuk ditempatkan di di tempat kerja sesuai jurusan. Mungkin gitu ya? Iya, seperti itu. Oke. Saya pikir kalau dinamikanya di IPDN tentang pendidikan dan seterusnya tidak serumit atau tidak sebanyak teman-teman yang di luar ikatan dinas, karena kalau di ikatan dinas sudah ketahuan nih lulus pasti tempatnya di mana. Terima kasih Valentino. Kita coba ke Faris. Faris bisa dibuka. Siap Pak, hadir. Ya. Selamat pagi Pak Surya Koco dan Prof Yudan. Ya, oke. Faris. Kembali ke pertanyaan, mungkin aku lebih sama ke Gustaf tadi. Kalau Valentino udah ketahuan lah, karena bicara PDN udah ketahuan cita-citanya, jalurnya udah pasti kan itu. Kalau Faris ketika masuk di 4 demografi dan administrasi kependudukan, sebenarnya waktu masuk itu karena memang ini jurusan menarik, atau kemudian ya udahlah ini daripada nggak kuliah gitu kan, atau mungkin karena kan ada juga nih kadang-kadang daripada nggak kuliah deh asal daftar yang kebetulan peminatnya belum banyak karena baru buka dan seterusnya, atau mungkin memang sudah tahu bahwa ini akan punya prospek. Gimana Faris? Oke, baik Pak Surya Koco, izin menjawab ya. Bu Kapolri juga izin menjawab. Jadi pengalaman pribadi saya Pak Surya Koco, waktu itu saya juga ikut mendaftar ikatan dinas juga, namun sampai tahap akhir belum rezeki seperti itu. Nah, setelah itu saya juga mendaftar prodi ini. Saya lihat kok ini sepertinya semi-semi ikatan dinas, hanya saja ini ditempatkan di perguruan tinggi negeri. Nah, seperti itu. Apalagi melihat juga dari prospeknya tadi yang disampaikan oleh Prof Yudan, kemudian bidang keilmuan yang kita pelajari, jadi tidak hanya sempit berkaitan dengan administrasi kependudukan saja, namun kita juga ada masukkan juga unsur-unsur hukumnya. Jadi seperti itu yang membuat menarik untuk saya mendaftarkan diri, dan sampai saat ini
tetap stay di prodi ini. Seperti itu Pak Suryo Koco. Artinya menikmati ya dengan prodi ini ya. Gambarannya aku pengen tanya karena tadi kan pembukaannya jelas nih, pembukaannya ketahuan ini apa Gustaf sama Faris ini kan pegawai negeri itu kan cita-cita gitu kan. Nah ketika tadi Faris nyoba ke ikatan dinas, kemudian tadi ini kayaknya deket-deket dengan ikatan dinas tapi ditempatkan di kampus negeri dan seterusnya. Artinya dari dua ini aku menangkap memang pegawai negeri adalah satu profesi yang kemudian ini masih menarik untuk Faris sama Gustaf. Yang kemudian pertanyaan berikutnya, ketika masuk di prodi kemudian tadi Faris menyampaikan oke, masih tetap bertahan atau kemudian tidak kepikir tahun kedua daftar di tempat lain dan seterusnya, atau jangan-jangan tahun kedua daftar juga di ikatan dinas dan nggak masuk lagi. Faris. Iya Pak. Ayo. Baik. Oke. Tadi setelah tahun pertama Pak kita sudah masuk seperti itu, satu angkatan seperti itu, saat itu satu angkatan kita terdiri dari 141 orang Bapak. Ya. Nah, kemudian setelah kita masuk seperti itu menjalankan kuliah selama 2 semester ya seperti itu, dan dari 141 angkatan orang tadi seperti itu hanya 3 orang yang mengundurkan diri seperti itu. Artinya apa? Seluruh angkatan, sebagian besar angkatan itu sangat-sangat senang berkuliah di sini karena memang perkuliahannya sangat menyenangkan, kemudian prospeknya juga, apalagi hubungan kami dengan Dukcapil, kemudian dengan Prof Yudan, kemudian dengan orang-orang sekitar di lingkup Dukcapil itu sangat dekat, sehingga menyadarkan kami bahwasanya oh ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini teman-teman dari prodi kamu semester berapa sekarang? Angkatan Sipil sangat berminat Pak, seperti itu. Kamu semester berapa sekarang? Semester 7 Pak, ini Pak. Semester 7. Waktu semester 3 ikut daftar ikatan dinas enggak? Enggak Pak, saya sudah stay di sini Pak. Oke. Artinya selama 1 tahun kemudian sudah bisa memantapkan hati kan gitu. Iya. Ini oke deh kalau gitu karena kan bisa jadi nih aku punya pengalaman, tapi bukan pengalaman pribadi. Ada pengalaman teman itu yang 1 tahun pindah, habis itu 1 tahun pindah lagi, 1 tahun. Ini kamu pindah-pindah kampus melulu, ternyata ada obsesi yang dia mau dapat dan merasa belum cocok dengan yang dia masuk. Alhamdulillah kalau Faris seperti itu. Kita coba mendengar dari UNS-nya ini. Monggo mahasiswa, teman-teman mahasiswa tadi sudah menyampaikan pendapatnya, dan menariknya nggak ada unek-uneknya ini. Jangan-jangan karena ada dosennya terus nggak ada unek-uneknya. tapi Gustaf tadi sudah menyampaikan kalau bisa keluar dari Semarang dan Solo Raya. Ini menarik juga ini. Ini forum ini ada banyak teman-teman dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Bisa jadi ada ruang juga nih teman-teman yang membutuhkan tenaga keterampilan dari mahasiswa ini, bisa juga ada memungkinkan ayo ke sini kita fasilitasi, udah nginepnya di sini dan seterusnya, sekaligus bantu-bantu berbenah administrasi di kantor. Gitu ya Prof ya. Oke, Ibu Sri silakan. Audionya belum diaktifin. Ya, silakan. Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Prof Yudan, Pak Suryo Koco untuk sedikit sharing tentang Prodi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Alhamdulillah, Prodi kita dari tahun ke tahun sangat banyak peminatnya, Prof. Untuk pendaftarnya melebihi kapasitas sampai 1:10 pesertanya. Dari kapasitas setiap tahun kita hanya menerima 150 mahasiswa baru.
Kita sudah memasuki tahun keempat dan alhamdulillah pada tanggal 12 dan 13 Oktober kita sudah dilaksanakan akreditasi secara daring oleh Ban PT dan alhamdulillah sudah meningkat dari posisi C, sekarang sudah mendapatkan peringkat B, Bapak. Ini mohon dukungan juga dari seluruh Dukcapil se-Indonesia Raya. Mohon nanti lulusan kami tahun depan ada sekitar 136 mahasiswa kita yang siap untuk terjun mengabdikan diri di lingkungan. Lulusan pertama ya, Pak? Lulusan pertama baru tahun besok, Pak Suryo Koco. Yeah. Karena kita angkatan pertama 2017, kita baru tahun keempat. Belum meluluskan, tapi alhamdulillah sudah mendapatkan peringkat B untuk akreditasinya. Nanti wisudanya bisa di-live di TV Desa. Siap, Pak Suryo Koco. Kemudian ini merupakan suatu kebanggaan karena satu-satunya prodi Demografi dan Pencatatan Sipil yang diajak kerjasama oleh Prof. Sudan ini UNS Fakultas Hukum, itu baru satu-satunya seperti yang diungkapkan beliau tadi, untuk perguruan tinggi negeri baru UNS. Nah, ini peluang juga sangat bagus bagi prodi D4 untuk mengembangkan inovasi, mengembangkan kurikulum untuk lebih memantapkan lulusan prodi D4 Demografi Pencatatan Sipil benar-benar nanti siap pakai dan siap mengabdikan diri, membuat inovasi dan memelancarkan Adminduk, sadar administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat. Karena perkuliahannya 3 semester, Pak Suryo Koco. Semester 4, 5, 6 itu sudah langsung praktek di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wilayah Solo Raya dan Semarang Raya. Semester berapa sudah mulai praktek, Mbak? Semester 4, 5, dan 6. 4, 5, 6 itu sudah praktek di Dukcapil. Kita sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Dijen Vokasi, yaitu 4 semester teori, 3 semester praktek, dan 1 semester untuk penulisan tugas akhir. Tugas akhir mahasiswa kita juga kami arahkan untuk membuat inovasi-inovasi seperti yang dilaksanakan oleh seluruh Dukcapil se-Indonesia, Pak Suryo Koco. Membuat inovasi kemudahan. Artinya saya ingat waktu kita mahasiswa dulu, saya ada satu program untuk kita setiap mahasiswa baru kan ada semacam kemah bakti dan seterusnya. Itu artinya memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk meminta ya. Artinya program dari demograf teman-teman dari D4 ini kemudian ketika ada satu kabupaten tertentu untuk meminta supaya ada penempatan mahasiswanya kerja praktek di tempat mereka, itu memungkinkan sekali, Pak. Mohon izin nanti dari Prof. Sudan karena gitu. Yang ditunjuk sebagai laboratorium untuk kuliah praktek baru Solo Raya dan Semarang Raya. Dengan yang dekat dengan kampus, Pak Suryo Koco. Karena mahasiswa harus pindah bedol desa ini, harus pindah dari konsepnya laboratorium ya. Jadi kantor Dukcapil itu sebagai laboratoriumnya ya. Iya, betul. Karena terkait dengan mata kuliah praktek. Jadi berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi mata kuliahnya itu tersebar sangat padat sekali, banyak sekali yang bisa dipraktekkan di Dinas Dukcapil Solo Raya dan Semarang Raya, Pak Suryo Koco. Harapan-harapan dari UNS sangat berharap sekali nantinya prodi kita bisa dimasukkan di Menpan, dibukakan nomenklatur khususnya untuk lulusan demografi dan pencatatan sipil untuk bisa mengisi kekosongan ASN di lingkungan Dukcapil dan instansi terkait. Begitu Bapak yang dapat kami sampaikan. Oke. Kita akan jeda, tapi sebelum jeda ada nanti Prof. Yudan setelah jeda bisa memberikan komentar. Ada dari IPDN, Mbak Anya. Halo? Halo? Sudah ada? Ibu Anya, Pak?
Halo. Dari PDN, oh audionya belum masuk ya. Ini masih videonya, audionya belum bisa keluar. Oke, monggo silakan. Mbak Anya Risnawati. Audionya. Ye. Oh. Silakan mic-nya. Mic-nya dibuka. Bentar, Prof. Ya, silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum semua. Mohon maaf, iya, ini jaringannya terputus barusan, jadi keluar sebentar ini. Silakan, silakan. Ini kebetulan saya prodinya di Admin Dukcapil di IPDN. Untuk Praja IPDN ini lulusannya sebenarnya memang tidak langsung ditempatkan di Dukcapil, tapi pada saat magang untuk pembuatan laporan akhir itu ditempatkan langsung di Dukcapil sesuai arahan Pak Dirjen. Jadi kami ini memang sudah menempatkan Praja pada saat magang sudah dari awal, dan sekarang pun di IPDN ini sudah punya labnya khusus untuk Admin Dukcapil. Untuk penempatan memang tidak semua, karena kebetulan saya waktu monitoring pun dengan Pak Kadis Dukcapil gitu, dengan Pak ini pun penempatan tidak semua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Valen tadi dan teman-teman yang lain tadi, itu memang sesuai dengan porsinya barangkali ya, porsinya yang ada di Dukcapil gitu. Jadi tidak semuanya bisa langsung penempatan ada di Dukcapil. Dan untuk dosen kami ini hampir semuanya ini sudah mengikuti seminar-seminar tentang Capil, dan kami juga sudah dilibatkan baik provinsi, kota, kabupaten dalam kegiatan-kegiatan kegiatan masalah Dukcapil, terutama tentang masalah GISA, Gerakan Indonesia Administrasi Sadar Kependudukan. Kebetulan di IPDN ini sudah ada ADM, sudah ada ADM 1 di dalam APUS, ya, ADM Pak, ya sudah ada 1 di di lab gitu. Nah, alhamdulillah memang anak-anak kami ini sudah pada saat sekarang membuat laporan akhir ini sudah kami arahkan sesuai dengan tema-tema yang baru sekarang gitu. Artinya memang kondisinya seperti yang tadi disampaikan, pada saat lulus itu memang tidak kemudian serta-merta penempatannya ke Dukcapil, tapi ya sesuai formasi yang sedang ada gitu ya Mbak ya? Ya, betul, untuk di daerah-daerah. Betul Pak, memang ada sebenarnya sih memang sebenarnya memang kita sudah inginnya langsung anak-anak itu sudah kita sampaikan kepada, kebetulan kalau memang kita ada kegiatan di di IPDN berkaitan dengan pendudukan, nah ini kita sudah ingin menempatkan, kita sudah berbicara walaupun kita barangkali belum ada MOU-nya Pak ya, tapi kami sudah berusaha untuk anak-anak kami ini lulusannya untuk ditempatkan di Dukcapil. Dan sebenarnya memang penempatan untuk anak-anak ini kebetulan karena memang formasi yang ada. Nah, seperti apa yang disampaikan Prof. Judan juga, ini karena memang formasi yang ada ini tidak semuanya bisa ditempatkan di Dukcapil. Walaupun memang pada saat magang semuanya itu ada di Dukcapil. Oke, berarti apa yang tadi? Maaf. Ya. Silakan. Iya, Pak. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Kebetulan memang iya, sudah Pak, sudah aja. Iya, nanti ditambahkan lagi. Enggak, kalau memang masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Cuma hanya satu aja barangkali Pak. Barangkali satu aja Pak. Praja IPDN ini kan memang anak-anak juga inginnya itu penempatan itu memang di Dukcapil Pak. Barangkali untuk Prof. Judan bisa mengarahkan kepada para kadis, kebetulan banyak sekali yang hadir di sini
untuk lulusan IPDN setidaknya barangkali 50% lulusan itu penempatannya di Dukcapil minimal barangkali ya Pak ya, harapan kami itu barangkali Pak, supaya apa yang disampaikan setiap kami ada kegiatan dengan Profjudan itu anak-anak bisa secara profesional gitu Pak, ditempatkan di tempat kerjanya sesuai dengan apa yang disampaikan di kampus, baik itu pelatihannya, baik itu secara teoritis gitu. Nah, barangkali Profjudan dan Bapak para Kadis bisa mendengarkan kata hati nurani anak-anak dan kami dari IPDN ini, Pak, penempatannya sesuai dengan Ibu dan UNS juga ya, Bu ya. Jadi kita sharing juga, Bu, gitu supaya anak-anak kita ini penempatannya sesuai dengan supaya lebih profesinya lebih meningkat ya, Bu ya. Gitu barangkali itu, Bu. Bapak terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman mahasiswa sudah kita dengar, para pendidik, pengasuhnya juga sudah kita dengar, dan kita banyak mendengar banyak harapan digantungkan ke Profjudan ini kayaknya. Jadi ngopi pagi ini kita kayaknya lebih seger karena ternyata kita mendengarkan banyak harapan yang kemudian menjadi tugas atau tanggung jawab Profjudan untuk ke depan seperti apa, supaya kopinya lebih enak. Kita aduk dulu, jangan kemana-mana, kita akan jeda sesaat untuk kemudian akan kembali di ngopi pagi bareng Profjudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Halo remaja Indonesia, TV Desa dan Rumah Film Avandi mengundang kalian untuk berkarya. Bermodal HP kamu bisa bikin film pendek dan mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah. SSFF Smartphone Short Film Festival 2020 menantang remaja Indonesia berkreasi dalam perfilman. Info lengkap kunjungi www.ssff.tvdesa.id. Oke, kembali lagi di ngopi pagi bareng Profjudan. Karena tadi dari Bu Sri tadi mempromokan juga prodinya, saya mempromokan acara saya Smartphone Short Film Festival, itu khusus untuk remaja, dan salah satu temanya itu ada trofi dari Dukcapil, itu temanya tentang kependudukan. Jadi teman-teman mahasiswa bisa berkabar ke adik-adik kelasnya untuk mencoba membuat short film 5-15 menit. Hadiahnya puluhan juta rupiah, bisa dikunjungi di websitenya ssff.tvdesa.id. Prof, beberapa tadi harapan ini kayaknya banyak digantungkan harapan ke Profjudan dalam rangka Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, otomatis
ada tuntutan profesionalitas, kemudian teman-teman di kampus sudah mempersiapkan, tapi pendistribusiannya kadang-kadang kurang tepat dan seterusnya. Dan yang luar biasa adalah yang saya tangkap sepertinya dari UNS maupun IPDN ini punya semangatnya terus terjaga dan bangga dengan pilihan jurusan atau program studinya nih, salah satunya karena ada suntikan semangat dari Prof. Yudan ini kayaknya. Kalau yang saya tangkap ini atmosfernya seperti itu. Jadi sebagai seorang mentor ini harus bertanggung jawab untuk kedepannya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mas Surya Koco, seluruh kerabat desa, sahabat Dukcapil dan pemerintah aktivis desa, serta rekan-rekan di UNS dan IPDN, sekaligus para mahasiswa semuanya. Kalau saya cermati dari diskusi kita pagi hari ini, saya bisa pilih menjadi dua. Satu, harapan saat masih berproses di internal kampus. Bagaimana desain pembelajarannya, bagaimana prakteknya. Tadi ada usulan PKL-nya kalau bisa di luar Solo dan Semarang. Nah, ini ide bagus. Saya kira teman-teman di Dinas Dukcapil seluruh Indonesia siap menerima PKL ini, Bu Yuli. Juga nanti dari Bu Anya, dari IPDN, mau praktek lapangan, jadi laboratoriumnya adalah live laboratory, ya. Jadi laboratorium yang hidup. Langsung mahasiswa dan praja itu praktek. Nanti kalau perlu sekaligus ya 6 bulan mahasiswa kita ini turun di satu kabupaten. Anda kirim ke Murung Raya 2 orang. Dia harus kos di sana ini, Mas Surya Koco, pindah. Karena dia 4 bulan belajar di sana penuh. Nanti dosennya yang datang membimbing. Kirim ke Jayapura 4 bulan. Ini harus siap dengan semua konsekuensi karena Indonesia memang sangat luas. Nah, tetapi mahasiswanya diberi pilihan. Kamu mau PKL di mana? Nah, yang diharapkan adalah tidak PKL di kampung halamannya. Kalau PKL di kampung halamannya akan miskin pengalaman, akan miskin tantangan hidup, dan akan sedikit dia mengenal Indonesia. Yang diharapkan adalah sejak dini bisa mengenal Indonesia yang lain dalam kerangka yang lebih luas. Nah, bisa praktek nanti di Kutai Barat. PKL nanti ada di Balikpapan. PKL nanti ada di ujung dari Kalimantan Barat, di Kapuas, Kapuas Hulu, di ujung. Atau nanti yang sedikit rame, praktek di Banyuwangi. Yang lebih rame lagi, praktek di Jakarta Pusat. Wah, ini akan terjadi pengayaan-pengayaan yang luar biasa. Bisa bareng juga nanti kolaborasi. Bu Anya dan Bu Yuli, IPDN dan UNS, PKL-nya bareng di satu titik, biar saling mengenal. Ada interaksi. Nah, ini proses-proses yang bisa kita benahi, bisa kita perbaiki. Ini adalah ketika satu tahapan di internal kampus. Bagaimana setelah lulus? Ini menjadi menarik. Pertama, untuk IPDN itu captive, ditempatkan di Pemda atau di kementerian. Nah, harapannya adalah kita semua yang harus mendesain sistem itu. Dari IPDN bisa langsung saat sudah lulus memberitahu kepada kepala daerahnya agar anak ini bisa langsung ditempatkan di Dinas Dukcapil, khusus Prodi Dukcapil. Sebab kalau IPDN itu prodinya banyak, Mas Surya Koco. Ada prodi pembangunan, prodi pemberdayaan masyarakat desa, prodi keuangan daerah. Nah, yang di keuangan daerah juga nanti di dinas yang menangani atau badan yang menangani keuangan daerah. Pemberdayaan juga begitu. Nah, sedangkan yang lulusan dari UNS ini saya minta, karena jumlahnya nggak banyak, hanya 150, berarti kalau masing-masing dinas itu satu, kepala dinas nanti harus cari ikhtiar. Balapan nih, rebutan ini. Karena yang lulus hanya 147, kepala dinas kita ada 548, ditambah pusat 1. Nah, ini harus berebut ini. Mana yang bisa memberi gaji lebih tinggi? Kira-kira begitu, mana yang bisa lebih memberikan fasilitas dan karir yang lebih bagus. Tentu saja, kalau mau masuk menjadi PNS, harus mengikuti prosedur masuk PNS. Tapi kalau di awal, bisa masuk melalui program-program, misalnya tenaga ahli, supporting staff, dan lain-lain. Banyak cara kita untuk merekrut sebagai
pegawai Dukcapil. Pintunya terbuka luas. Nah, kemudian juga tadi ada yang menarik tentang laboratorium. Ada 2 model laboratorium. Satu, laboratorium sebagai model pembelajaran di kampus, pengenalan. Jadi nanti di IPDN dan UNS harus punya laboratorium itu, mengenalkan dokumen kependudukan. Ada berapa dokumen itu? Dari formulirnya ada berapa, sehingga sebelum turun ke lapangan sudah ada pengenalan awal. Kemudian pemahaman regulasi. Di laboratorium nanti diajari bagaimana cara membentuk regulasi bidang adminduk yang benar. Benar dalam rangka membentuk regulasi. Kemudian saat di laboratorium langsung juga belajar bagaimana membetulkan dokumen yang salah. Sehingga saat nanti turun ke lapangan sudah bisa, kalau ada permohonan dokumen langsung nanti yang salah di mana, pembetulannya seperti apa. Nah, sebelum sampai ke taraf praktek itu, mahasiswa harus menguasai informasi. Maka di laboratorium itu harus ada yang namanya konten-konten yang dibuat. Misalnya Mas Surya Koco, kita ini punya 25 konten yang bisa disetel ulang nanti di laboratorium. Misalnya konten pertama kita, ngopi bareng Prof. Yudan, pertama apa isinya? Setel 1 jam di situ. Kemudian sesi kedua tentang anjungan Dukcapil Mandiri, 1 jam mahasiswa mendengarkan. Jadi kalau dosennya pas tidak bisa mengajar, setel saja YouTube ini. YouTube dari TV Desa, YouTube dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, ini menjadi konten yang bisa di-share di laboratorium, atau anak-anak membangun laboratorium mandiri di handphonenya masing-masing. Semua dokumen diletakkan di situ. Semua file-file diletakkan di situ, dia bisa buka di waktu longgar. Yang kedua, model laboratorium yang hidup. Live laboratory. Inilah dinas Dukcapil. Nah, untuk itu, sebagaimana program pendidikan vokasi, IPDN vokasi, UNS vokasi, kita harus taat asas dengan aturan yang ada di Menteri Pendidikan Nasional, di Mendikbud, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang diatur oleh Dirjen Dikti. Dipenuhi di situ. Bagaimana cara pemenuhannya? Kita bisa berkolaborasi. Kirim mahasiswa-mahasiswa dari IPDN dan UNS, praktek kerjanya full 4 bulan di situ. Dibimbing oleh kepala dinas agar bisa bekerja benar dan bekerja baik, serta menanamkan nilai-nilai integritas bahwa yang masuk di Dukcapil harus berjiwa melayani. Seperti itu, Mas Surya Koco. Oke, terima kasih, Prof. Yang mungkin menarik tadi ketika disampaikan ada ada praktek kerja lapangan bisa di mana saja dan seterusnya. Artinya secara khusus laboratorium itu sebenarnya kan kantor itulah jadi laboratoriumnya, kira-kira kan gitu, Bro. Nah, apakah memungkinkan, ini kan pertanyaan berikutnya kan gini, apakah memungkinkan karena sekaligus pengen tahu juga nih kasar kata ada saya pengen tahu nih apa kemampuan anak-anak ini seperti apa, kemudian dinas yang memang kekurangan tenaga atau membutuhkan tenaga, kemudian bisa meminta nih ke kampus nih, meminta ke UNS, tolong dong bisa nggak praktek kerja lapangan di kantor saya gitu kan, kemudian saya butuh 2 orang atau 3 orang, nanti kalau toh praktek kerja lapangan kan memang otomatis konsekuensinya akan ada beban juga biaya tambahan di mahasiswa. Taruh kata kemudian dari pihak kantor itu siap untuk selama nanti PKL di tempat kita siapkan tempat untuk anak-anak itu tidur dan seterusnya. Artinya difasilitasi seperti itu karena kemudian dalam tanda petik ada kemungkinan mendapatkan manfaat juga nih, ada tambahan tenaga dan seterusnya, sehingga bisa disesuaikan dengan program inovasi yang sedang dikerjakan oleh dinas yang bersangkutan. Kira-kira yang seperti itu memungkinkan nggak, Bro? Benar sekali, Mas Surya Koco. Ini pola sinergi yang betul-betul bisa diimplementasikan.
Misalnya tadi ide Mas Surya Koco, Kabupaten Murung Raya perlu tambahan 2 pegawai 4 bulan ini. Nah, ini ada tenaga segar, sudah semester 5, sudah ilmunya sudah cukup untuk belajar awal. Ditempatkan pada materi-materi yang ringan. Jadi bukan pada penyelesaian yang bermasalah, Mas, pada pengurusan yang standar. Ya kan, kalau di Dukcapil itu kan ada yang penyelesaian standar karena persyaratannya terpenuhi, dan ada penyelesaian masalah yang berkasus atau permohonan yang bermasalah. Nah, ini jangan diberikan anak-anak baru. Nah, ini bisa. Dan ini juga akan terjadi pola-pola yang win-win. Dari Dinas Dukcapil mendapatkan tenaga segar, dari mahasiswa mendapatkan ilmu yang langsung praktikal. Nah, ini akan memperkaya nanti referensi saat dia kembali ke kelas. Ya, kan semangatnya kan gini, belajar teori, konsepsi, regulasi, dibawa ke laboratorium, bawa ke dinas. Nanti masalah yang muncul di dinas dibawa lagi ke kelas semester berikutnya, dibahas lagi. Dibahas jadi artinya menjadi temuan di lapangan seperti apa, kemudian didiskusikan, di sana diselesaikan seperti ini. Akhirnya di kampus pun juga mendapatkan banyak referensi untuk kemudian, case-case seperti ini, kalau di wilayah ini selesaikan seperti ini, wilayah ini selesaikan seperti ini. Kira-kira gitu ya, Prof? Ya, inilah yang disebut dengan praktek-praktek terbaik. Dan juga bisa mendapatkan mahasiswa itu belajar dari praktek-praktek buruk. Kan bisa terjadi. Di tempatku dulu begini, ini tantangan kepemimpinan bagi kepala dinas yang dipakai PKL, Mas. Ya. Karena yang harus diajarkan kan semangat kita di sini harus selalu berbuat baik. Ya, betul. Jadi jangan sampai anak-anak yang sedang belajar itu mendapatkan setitik pun keburukan, jangan sampai. Karena nanti ini menjadi street smart, kecerdasan jalanan. Ini dia belajar dari jalanan nih, dia lihat. Cara pungli itu begitu, jangan pernah ada. Jangan sampai, jangan juga malah diajari. Gini loh caranya nyari duit di Dukcapil. Alamak ya Allah, gitu. Ini proses pendidikan yang saya menjaga betul, Mas. Hanya ke dinas-dinas Dukcapil yang sudah settle, sudah stabil, integritasnya bagus. Anak-anak itu dikirim ke sana. Saya khawatir juga ngirim ke Dinas Dukcapil yang masih ada indikasi, ada potensi, kan ini laporan masyarakat masuk juga ke pusat. Pak, di sini masih ada pungli, Pak, di sini masih ada calo, gitu. Tapi kalau mau nanti kita kirim, kita harus bekali anak-anak. Kamu saya kirim ke daerah merah. Kamu harus jaga diri baik-baik. Belajarlah yang baik-baik. Ada hal buruk dalam praktek pemerintahan. Kita harus akui, tidak semuanya putih mulus, tidak. Ada problem, ya. Tapi problem ini yang harus kita selesaikan. Jadi kalau pas belajar ketemu calo, ketemu pungli, Anda bisa cerita, itu praktek buruk. Itu yang tidak boleh terjadi lagi setelah kita membangun SDM yang profesional ini. Seperti itu semangatnya Mas Surya Koco. Oke, Prof. Ini nggak terasa, tahu-tahu udah di ujung nih, Prof. Udah pukul 8. Kalau saya statement silakan, Prof. Terima kasih Mas Surya Koco, terima kasih seluruh pemirsa TV Desa, kerabat desa dan sahabat Dukcapil, UNS dan IPDN, seluruh mahasiswa. Indonesia memiliki harapan besar dengan program Diploma 4 ini, terutama untuk peningkatan layanan administrasi kependudukan. Kita membutuhkan SDM-SDM yang profesional. Profesional adalah memahami apa yang harus dikerjakan, menguasai materi untuk menyelesaikan pekerjaan, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Semoga dari IPDN dan dari UNS bisa mengisi kualitas pelayanan publik yang lebih baik di bidang administrasi kependudukan. Terima kasih, salam hormat dari Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, setiap obrolan asik kita dan hampir semuanya tanpa terasa tahu-tahu itu sudah di ujung acara. Tapi hari ini kita banyak mendapatkan pencerahan tentang ternyata ada kampus yang memang secara spesifik kemudian itu terkait dengan administrasi kependudukan, dan ini juga jadi kesempatan juga kerabat desa jadi lebih paham. Mungkin ada yang tertarik untuk masuk ke sana, tapi karena perbandingannya UNS tadi udah luar biasa 1:10, tapi setidaknya ada kegalauan
teman-teman mahasiswa bahwa kemudian kesempatan untuk kemudian setelah lulus ini bisa masuk di administrasi kependudukan, mungkin bisa jadi PNS, tapi kalau saya mungkin ruang menjadi perangkat desa juga satu tantangan tersendiri, dan di situ akan lebih punya ruang untuk mengembangkan, karena begitu jadi perangkat desa berarti ada posisi yang sangat strategis bicara tentang bagaimana mengembangkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu demografi dan administrasi kependudukan. Sampai di sini ngopi bareng Prof. Zudan ini sudah episode 24. Kalau tidak diperpanjang berarti besok adalah episode terakhir ngopi bareng Prof. Zudan. Kita tunggu arahan lanjutan. Sampai jumpa di besok hari pukul 7 sampai pukul 8 tetap di ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam bahagia sahabat Dukcapil. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Acara ini didukung oleh Desa Wifi, Tol Langit Desa Indonesia.